Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005, akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional dari Prodi Pendidikan Sejarah, dosen pengampu Bapak Dr. Paulus Iskarni MPD dengan sesi 2020-23-39-0022. Oke, baik, lanjut saja. Nomor 1, sebutkan dan tunjukkan di peta 5 benua yang ada di bumi dan nama samudra yang mengelilingi masing-masing benua tersebut. Oke, ini yang saya tunjukkan ini merupakan bagian dari benua Amerika. Warna biru merupakan bagian dari benua Eropa, warna hijau merupakan bagian dari benua Afrika, warna oranye merupakan bagian dari benua Asia, dan pink ini merupakan bagian dari benua Australia. Untuk melihat masing-masing samudra yang mengelilingi benua, kita lanjut saja ke peta benua. Ini merupakan gambaran dari peta benua Asia, yang mana utaranya berbatasan atau dikelilingi oleh Samudra Arktik, timur dikelilingi oleh Samudra Pasifik, dan selatan dikelilingi oleh Samudra Hindia. Lanjut pada benua Australia. Utara dari benua Australia ini dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Laut Arafuru. Timur dari Australia dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Laut Koral. Barat dari benua Australia dikelilingi oleh Samudra Hindia, dan selatan dari Australia juga dikelilingi oleh Samudra Hindia. Lanjut, ini merupakan gambaran dari benua Eropa, yang mana utara dari benua Eropa ini dikelilingi oleh Samudra Arktik. Barat dari samudra atau dari benua Eropa dikelilingi oleh Samudra Atlantik. Timur dikelilingi oleh benua Asia dan Laut Kaspia, sedangkan selatan dikelilingi oleh Laut Tengah, Selat Gibraltar, dan Laut Hitam. Dan lanjut untuk benua Afrika, ini merupakan gambaran dari benua Afrika. Utara dari Afrika ini dikelilingi oleh Laut Tengah dan benua Eropa. Timur, ini merupakan timur dari Afrika, ini dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Laut Merah. Selatan dari benua Afrika dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Basin Abul Hans, sedangkan barat dari benua Afrika dikelilingi oleh Samudra Atlantik. Oke, selanjutnya benua terakhir yaitu benua Amerika, yang mana barat dari benua Amerika ini dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Laut Bering, timur dari benua Amerika dikelilingi oleh Samudra Atlantik dan Laut Kariba, utara dari benua Amerika dikelilingi oleh Laut Es dan Selat Davis, sedangkan selatan dari benua Amerika ini dikelilingi oleh Laut Kutub Selatan. Oke, selanjutnya nomor 2. Masing-masing saudara dapat tugas peta, jelaskan dan tunjukkan di peta batas masing-masing negara beserta ibu kota negara tersebut, sesuai dengan tugas saudara tersebut. Untuk menunjukkan batas-batas di peta, gunakan peta sesuai dengan tugas saudara masing-masing. Baik, di sini saya ada 2 peta. Yang pertama benua Asia dan benua Eropa. Pada slide pertama, benua Asia. Ini merupakan gambaran benua Asia nyatanya di peta. Ini bisa kita lihat. Ini merupakan Asia bagian barat. Ini merupakan Asia bagian selatan. Ini merupakan Asia Tengah. Ini Asia Timur. Ini Asia Tenggara. Yang garis-garis warna biru ini merupakan sungai, dan ini segitiga ini merupakan gambaran gunung. Dan untuk lebih jelasnya, di sini saya juga menyajikan data lengkap dari negara beserta ibu kota yang ada di benua Asia. Kita lihat Asia Tenggara dengan 10 negara seperti Indonesia, ibu kota Jakarta, Filipina, ibu kota Manila. Asia Selatan seperti India, ibu kota New Delhi, Pakistan, ibu kota Islamabad. Asia Timur seperti Cina di Beijing, Hong Kong, Jepang di Tokyo, Asia Barat seperti Arab Saudi Riyadh, Palestina Yerusalem, Qatar dan Doha, Asia Tengah seperti Kazakhstan, Nur Sultan, dan negara lainnya. Dan untuk membahas tentang batas negara, di sini saya cukup menyajikan 2 negara, yaitu Indonesia dan India, yang mana Indonesia, utara dari Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Vietnam, Malaysia, Singapura. Sedangkan barat dari Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan India, timur berbatasan dengan Papua Nugini, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Timur Leste. Dan untuk negara India, di sini terdapat India. India utara berbatasan dengan Afghanistan, Pakistan, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan timur berbatasan dengan Nepal. Selanjutnya peta benua Eropa. Di sini bisa dilihat benua Eropa, yang mana garis putus-putus warna merah ini merupakan batas negara, dan garis warna hijau, sini hijau ini sungai, ini ada segitiga, ini merupakan gunung. Ini tanda merah ini merupakan ibu kota seperti
Norwegia, ibu kotanya Oslo, Swedia, Irlandia, Rusia, Moskow, dan lainnya. Dan lebih lanjut saya menyajikan di bagian tabel berikut daftar negara, beberapa negara beserta ibu kota dari negara yang ada di Eropa, seperti Denmark, Austria, ibu kotanya Wiener, Rusia, ibu kotanya Moskow, Italia, ibu kotanya Roma. Dan di sini saya juga menyajikan beberapa batas negara seperti Inggris. Inggris bagian selatan itu berbatasan dengan Selat Inggris, dan utara berbatasan dengan Skotlandia, bagian barat berbatasan dengan Irlandia, timur dengan Laut Utara. Sedangkan Rusia, utara dari Rusia itu berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, dan Slovenia, barat berbatasan dengan Laut Tyrrhenia, timur dengan Laut Adriatik, selatan berbatasan dengan Ionia, dan selanjutnya negara Jerman. Jerman utara dari Jerman itu berbatasan dengan Denmark, Laut Baltik, timurnya berbatasan dengan Polandia dan Cekoslovakia, barat berbatasan dengan Belanda dan Belgia, dan selatan berbatasan dengan Swiss. Oke, kita lanjut nomor 3. Sebutkan dan tunjukkan di peta nama sungai, nama danau, nama gurun, dan nama gunung yang ada sesuai dengan tugas saudara tersebut. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit mana-mana yang termasuk atau tanda, simbol di peta, yang mana sungai dan yang mana gunung. Selanjutnya lebih jelas, saya akan membahas satu persatu lebih rinci untuk sungai, danau, dan gunung. Pertama untuk benua Asia. Banyak gunung yang ada di benua Asia, tapi di sini saya memaparkan beberapa gunung-gunung terkenal seperti Gunung Hakakaborazi, Puncak Jayawijaya, Gunung Everest, Gunung Kuraidah, Gunung Mountain Bulektaw. Dan di sini ini merupakan gambaran dari Puncak Jayawijaya yang mana terdapat di Indonesia. Terdapat juga salju abadi, tapi akibat pemanasan global, salju abadi yang ada di Puncak Jayawijaya semakin hari semakin menipis. Kemudian ini merupakan gambaran dari Gunung Everest yang terdapat di Nepal, dan ini merupakan Gunung Fujiyama yang terdapat di Jepang. Lanjut yaitu mengenai sungai yang ada di benua Asia, sungai-sungai terkenal. Di sini saya sajikan beberapa sungai-sungai terkenal yang masing-masingnya terdapat di region benua Asia, Asia Tenggara seperti Sungai Salween, Asia Selatan seperti Sungai Indus, Asia Timur seperti Sungai Han di Korsel, Asia Barat seperti Sungai Tigris, Asia Tengah seperti Sungai Amu Darya. Dan ini merupakan gambaran dari Sungai Yangtze yang terdapat di Cina. Ini merupakan gambaran dari Sungai Kapuas yang ada di Indonesia, dan ini merupakan Sungai Gangga yang tentunya ada di India, yang mereka menganggap sungai ini merupakan sungai suci. Tapi faktanya Sungai Gangga ini merupakan cukup terkenal dengan sungai yang kotor, karena di sini masyarakat India mandi, masyarakat India membuang abu jenazah dan membuang jenazah, dan juga di sini limbah-limbah kotoran dari pabrik juga dibuang. Oke, kita lanjut untuk danau yang ada di benua Asia. Di sini seperti di Asia Tenggara ada Danau Toba, Danau Tonle Sap, Danau Khanka di Asia Selatan, Danau Soji di Asia Timur, Danau Yordania yaitu Laut Mati, dan Danau Charvak di Asia Tenggara. Dan ini merupakan gambaran dari Danau Toba yang ada di Indonesia. Ini merupakan gambaran dari Danau Qinghai, yang mana Danau Qinghai ini berada di Asia Selatan. Dan ini merupakan gambaran dari Danau Charvak yang ada di Asia Tengah. Oke, kita lanjut. Gurun. Ternyata gurun itu tidak hanya terdapat di Afrika, tapi di benua-benua lain juga terdapat gurun. Dan eksistensinya tidak kalah dengan gurun-gurun yang ada di Afrika, seperti Gurun Gobi. Gurun Gobi ini terletak di Tiongkok. Dan maksudnya Gurun Gobi ini terletak di Asia Tengah. Gunung Taklamakan, ini yang saya katakan tadi, terdapat di Tiongkok. Dan Gurun Thar yang ada di India, serta Gurun Al-Ruk Al-Khali yang terdapat di Semenanjung Arab. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang gurun, sungai, danau yang ada di benua Eropa. Ini merupakan gunung-gunung yang terkenal di benua Eropa, seperti Gunung Teide, Gunung Roderburg, Gunung Manaraga, dan Gunung Pico. Ini merupakan gambaran dari Gunung Himmelbjerget yang terdapat di Eropa Utara, tepatnya di Denmark. Dan ini merupakan gambaran dari Gunung Rodenburg, yang mana gunung ini terdapat di Belgia atau Eropa Barat. Ini merupakan Gunung Pico. Gunung Pico ini terdapat di Eropa Selatan, tepatnya di Portugal, yang mana Gunung Pico ini merupakan gunung terlangsing di dunia. Selanjutnya Gunung Manaraga, yang mana Gunung Manaraga ini terdapat di Rusia atau Eropa Timur. Oke, lanjut ke sungai, data sungai penting di Eropa. Ini merupakan gambaran atau data sungai terpenting atau sungai yang terkenal di Eropa, seperti Sungai Eider, Sungai Salzach, Sungai Volga, dan Sungai Venesia.
Ini merupakan gambaran dari Sungai Volga yang terletak di Eropa Timur atau lebih tepatnya di Rusia. Dan ini merupakan gambaran dari Sungai Tajo yang terdapat di Eropa Selatan atau Portugal. Dan ini merupakan gambaran dari Sungai Eder yang terdapat di Denmark, Eropa Utara. Dan yang terakhir, ini merupakan gambaran dari Sungai Salzach yang terdapat di Eropa Barat atau Austria. Oke, lanjut kita ke gurun yang terkenal di Eropa. Banyak juga gurun yang terkenal di Eropa, seperti gurun Halendi, Bledow, gurun Oltenia, gurun Tabernas. Dan ini merupakan gambaran dari gurun Bledow, yang mana gurun ini terletak di Polandia. Selanjutnya gurun Tabernas, cukup gersang, ini terletak di Spanyol. Ini merupakan gambaran dari Gunung Delibdaska Pescara yang terletak di Polandia. Dan ini merupakan gambaran dari Gunung Aconia yang terletak di Italia. Oke, kita lanjut ke danau yang terkenal di Eropa. Banyak juga danau yang terkenal di Eropa, yang mana seperti Danau Sarfakstan, Danau Monteneme, Danau Baika, Danau Varslav. Dan ini merupakan gambaran dari Danau Sarfakstan yang terletak di Eropa Utara, yaitu di Denmark. Ini merupakan gambaran dari Danau Lagoa da Fogo yang terletak di Portugal. Ini merupakan gambaran dari Danau Braslav yang terletak di Belarus atau Eropa Timur. Dan terakhir, ini merupakan gambaran dari Danau Klopener yang merupakan danau di Austria atau Eropa Barat. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Jelaskan dengan menampilkan gambar pada tugas saudara masing-masing tentang A. Kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ekonomi ini terdiri dari pertanian, perindustriasian, pertambangan, dan perdagangan. Selanjutnya kegiatan budaya dan pariwisata. Oke, kita lanjut kegiatan ekonomi, tepatnya di benua Asia. Yang pertama kita bahas dulu pertanian, yang mana benua Asia ini didominasi oleh sektor agraris, yaitu pertaniannya yang terkenal yaitu padi, tapi tidak hanya padi. Dan daerah pertanian potensial di benua Asia ini terdapat di daerah sekitar lembah sungai besar di Asia Tenggara terutama, yang banyak negara-negaranya menghasilkan padi seperti negara Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk Asia bagian selatan juga memiliki hasil limpahan sumber daya alam seperti padi dengan negara yang ada seperti India, Bangladesh, dan Pakistan. Dan selain dari India juga, selain hasil dari padi, India juga menghasilkan sumber daya alam berupa sorghum, gandum, dan kapas. Kemudian di Asia Tengah juga terkenal dengan hasil utamanya yaitu gandum, kapas, dan buah-buahan. Sedangkan untuk daerah Asia Barat juga terkenal dengan hasil utamanya yaitu beras dan kopi. Soalnya kegiatan pertambangan di Asia juga tidak kalah menarik dengan kegiatan pertambangan yang ada di benua lainnya seperti Eropa. Ini merupakan salah satu contoh tambang batubara. Tapi tidak hanya tambang batubara, di Asia juga terkenal dengan pertambangan yaitu dengan hasil minyak. Yang mana negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia ini terdapat di Timur Tengah atau Asia Tengah, Asia Tenggara juga Asia Timur. Dan untuk timah putih sendiri itu terdapat di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kemudian pertambangan batu bara juga terdapat di negara-negara seperti Jepang dan Indonesia. Dan selain itu juga beberapa ada daerah penting seperti Semenanjung Korea yang juga mengandung mineral yang menghasilkan hasil pertambangan seperti biji besi, batu bara, emas, perak, timah hitam, seng, wolfram, dan grafit. Oke, kita lanjut. Perindustrian. Peringkat negara industri di Asia ini merupakan daftar negara yang memiliki andil yang cukup besar dalam kegiatan perekonomian di dunia. Hal ini pun tidak lepas dari peran manufaktur dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh World Economic Forum atau WEF, yang telah mengeluarkan beberapa daftar negara mana saja yang merupakan negara industri terbesar di dunia yang ada di Asia. Dan di sini saya telah memaparkan ada 3 negara-negara industri yang cukup memiliki pengaruh dan peran dalam kegiatan kemajuan ekonomi suatu di dunia. Pertama, Cina. Cina tercatat sebagai salah satu negara manufaktur dengan peringkat yang memuaskan berdasarkan WEF. Dan berdasarkan peringkatnya pun, Cina memiliki peringkat sejajar dengan negara-negara manufaktur lain seperti negara Swiss dan negara Eropa lainnya. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Cina itu dalam segi industri tidak kalah hebatnya juga dan mampu bersaing dengan negara-negara di Eropa. Oke, lanjut Jepang.
aktivitas industri di Jepang semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama dalam 4 tahun terakhir, di mana laju perkembangannya adalah yang tercepat. Dan hasil dari produk industrinya itu yaitu produk otomotif dan elektronik yang masih menjadi andalan negeri ini untuk komoditi bagian ekspor. Dan salah satu target ekspor dari Jepang merupakan Indonesia, yang mana termasuk pasar yang strategis bagi Jepang sebagai peredaran barang-barang produksi yang mereka hasilkan. Oke, selanjutnya Singapura. Singapura ini juga termasuk negara industri, bahkan Singapura ini menjadi pelopor industri di wilayah Asia Tenggara. Singapura yang menjadi salah satu negara maju, mereka mengandalkan kegiatan dan kondisi industri sebagai sumber kegiatan perekonomian. Dan industri yang dikembangkan Singapura ini cukup beragam, seperti perkapalan, elektronik, keuangan, perbankan, pariwisata, dan perdagangan. Dan juga hasil industri dari Singapura juga tercatat seperti mesin industri, komponen penerima radio, televisi, komponen elektronik yang diekspor ke berbagai negara-negara. Oke, kita lanjut ke kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan di benua Asia ini, di sini saya sajikan ada 2 kegiatan perdagangan yang terbentuk dalam sebuah organisasi. Pertama yaitu Organisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA ini merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam pasar bebas di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada tahun 2015. Dan untuk Indonesia sendiri, MEA ini menjadi seperti 2 sisi, yang satu peluang, satu tantangan, yang mana MEA dianggap sebagai peluang karena dengan adanya MEA itu merupakan kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk memperluas jangkauan pasar mereka semakin besar. Tapi di sisi lain, MEA juga merupakan tantangan karena barang-barang Indonesia yang masih belum mampu dan tidak banyak yang mampu bersaing dengan barang-barang produksi luar negeri. Dan ini merupakan gambaran dari logo MEA. Selanjutnya AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Ini merupakan gambaran atau logo dari AFTA, yang mana AFTA ini merupakan hasil dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional Asia Tenggara atau ASEAN. Sehingga dengan adanya AFTA ini, negara-negara ASEAN itu berharap agar dapat menjadi basis produksi dunia yang menciptakan produk atau pasar regional untuk 500 juta penduduk ASEAN. Dan sejarahnya pun AFTA ini dibentuk pada tahun 1922 pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. Oke, kita lanjut ke kegiatan budaya. Ini merupakan gambaran dari hasil-hasil budaya yang ada di benua Asia. Dan kegiatan budaya Asia ini sebenarnya telah dipancarkan dari berbagai bidang budaya. Dan dapat dilihat budaya yang ada di benua Asia ini sebenarnya telah terbentuk di awal peradaban. Yang mana awal peradaban dunia di Asia itu yang kita ketahui seperti peradaban Harappa, peradaban Mesopotamia. Dan benua Asia ini, umumnya itu dibagi menjadi 6 wilayah geografis, yang mana ke-6 wilayah geografis ini dicirikan oleh sebuah kesamaan atau keserumpunan yang dapat dirasakan dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, bahasa, etnis, dan ras yang beragam. Oke, Asia pada dasarnya lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kolektivitas. Hal ini yang membedakan budaya dari benua Asia dengan benua lainnya. Dari segi bahasa misalnya, bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari pun untuk benua-benua Asia ini memiliki bahasa yang lebih beragam daripada bahasa di Eropa. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dr. Chang Zo Song, dia menjelaskan bahwa the four Asia atau 4 wilayah negara di Asia seperti Asia Selatan, Tengah, Tenggara, dan Asia Timur, dia menjelaskan adanya unsur persamaan budaya yang sangat kuat. Oke, lanjut. Untuk masyarakat Asia atau budaya oleh masyarakat Asia ini, mereka lebih mengutamakan kesepakatan yang disetujui bersama atau lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada sikap individualisme, yang mana sikap individualisme ini merupakan cerminan dari budaya dari Eropa, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di benua Asia ini lebih mengutamakan yang namanya mufakat atau musyawarah. Dan selanjutnya, menurut Dr. Chang Zo, agama-agama yang dianut oleh masyarakat Asia pun lebih meningkatkan kebersamaan, mengutamakan nilai-nilai kelompok. Yang maksudnya itu mereka hidup secara berdampingan tanpa adanya suatu intimidasi ataupun intervensi. Seperti hidup rukunnya sebuah agama antara agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan agama lainnya. Selanjutnya pun di Asia, salah satu yang sangat mencolok di sini, di mana pemerintah harus mendorong masyarakatnya untuk lebih giat belajar bahasa dan budaya dari negara lain. Karena
Hal tersebut diyakini akan lebih membawa ke arah masyarakat yang demokratis antara masyarakat yang ada di Asia. Oke, lanjut. Kita lanjut ke kegiatan pariwisata yang ada di benua Asia. Sebenarnya banyak sekali kegiatan atau aktivitas wisatawan atau sektor wisata yang ada di benua Asia, mulai dari Asia Tengah, Timur, Barat, Selatan, dan Asia Tenggara. Tapi di sini saya menyajikan beberapa wisatawan, maksudnya kegiatan pariwisata seperti ini. Ini merupakan sebuah istana Rajasthan yang merupakan istana peninggalan dari kerajaan-kerajaan kuno di India, di Asia Selatan. Ini merupakan jembatan atau merupakan sebuah pulau Penang di Malaysia, yang mana di sini satu fakta unik bahwa ada sebuah makanan-makanan lezat yang mana perpaduan antara budaya Melayu, Cina, dan India. Dan ini merupakan El Nido yang merupakan sungai tropis yang ada di Filipina. Dan ini merupakan salah satu pusat wisata yang ada di Indonesia seperti Bali. Dan ini merupakan kuil putih. Kuil putih ini terletak di Vietnam atau disebut juga dengan Chiang Rai. Lanjut, kita soal berikutnya. Nomor 5, sebutkan dan tunjukkan di peta nama teluk, nama selat, dan nama semenanjung atau tanjung sesuai dengan tugas saudara masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari benua Eropa. Di sini sudah dijelaskan, bisa dilihat peta benua Eropa yang saya buat. Dan selanjutnya, berikut data yang saya sajikan. Pertama, daftar semenanjung yang terkenal di Eropa. Banyak semenanjung yang terkenal di Eropa, seperti Jutlandia, semenanjung Italia, Specie, semenanjung Kamchatka, Crimea, Apenia. Tapi di sini saya menyajikan 3 buah gambar. Ini merupakan gambaran dari semenanjung Liberia, dan ini merupakan gambaran atau gambar dari semenanjung Kamchatka yang terletak di Eropa Timur atau di Rusia. Dan ini merupakan gambar dari semenanjung Cabo Episcel yang terletak di Eropa bagian selatan atau Portugal. Dan lanjut, ini merupakan daftar teluk yang terkenal di Eropa, seperti Teluk Baltik, Teluk Biscay, Teluk Guantomo, Teluk Daugana, Teluk Amalfi. Dan ini merupakan gambaran dari Teluk Baltik yang terletak di Denmark atau Eropa Utara. Dan ini merupakan gambaran dari Teluk Guantomo, yang mana Teluk Guantomo itu terletak di Eropa bagian barat atau Austria atau Belgia. Dan ini merupakan gambaran dari Teluk Amalfi yang terletak di Eropa bagian selatan atau Italia. Dan selanjutnya, daftar nama selat yang terkenal di Eropa. Banyak nama selat yang terkenal di Eropa seperti ini, seperti Selat Bosporus, Selat Dover, Selat Kerch, Selat Sisilia, Selat Inggris, Otranto, Gibraltar, dan Denmark. Dan ini merupakan Selat Bosporus. Selat Bosporus ini juga unik. Kenapa? Karena Selat Bosporus itu terletak di 3 benua, yaitu bisa di benua Eropa, Asia juga termasuk, dan juga Afrika. Dan di sini pun gambar yang saya sajikan, ini merupakan gambaran dari Selat Bosporus yang dilihat dari Turki yang arahnya itu lebih dekat ke bagian Eropa. Dan selanjutnya ini merupakan gambar dari Selat Gibraltar yang terdapat di Spanyol, yang mana selat ini juga memiliki keunikan. Yang keunikan ini merupakan antara laut ini, dua laut ini memiliki warna yang berbeda. Dan selanjutnya merupakan ini, Selat Inggris. Selanjutnya ini merupakan Selat Otranto yang terletak di Italia atau Eropa bagian selatan. Oke, sekian hasil presentasi ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional oleh saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005 dari Prodi Pendidikan Sejarah, dosen pengampu Bapak Dr. Paus dan Bapak Riri. Sekian, terima kasih. Jazakillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.